Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NPM 2205170147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Implikasi Akuntansi untuk Piutang Tak Tertagih, Teori dan Praktik dalam Pengelolaan Aset Lancar. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Piutang tak tertagih merupakan salah satu tantangan signifikan dalam pengelolaan aset lancar di sebuah perusahaan. Menurut International Financial Reporting Standard, atau yang biasa kita sebut sebagai IFRS, perusahaan harus mengakui piutang tak tertagih sebagai kerugian yang nantinya dapat mempengaruhi laporan keuangan dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktiknya sendiri, pengelolaan piutang tak tertagih memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Namun, meskipun banyak perusahaan telah menerapkan berbagai strategi untuk mengelola piutang, masih banyak juga terdapat tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, pembahasan teoritis. Piutang tak tertagih dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu piutang yang sudah jatuh tempo dan piutang yang belum jatuh tempo. Implikasi akuntansi sesuai IFRS 9 mengharuskan perusahaan untuk mengakui kerugian piutang secara proaktif yang dapat mempengaruhi laba dan rasio keuangan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kualitas kredit pelanggan, dan lemahnya kebijakan penagihan turut memicu terjadinya piutang tak tertagih. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan yang efektif seperti analisis kredit yang ketat, kebijakan penagihan yang terstruktur, juga monitoring secara berkala. Penerapan teori akuntansi dalam praktiknya sendiri menjadi fondasi yang sangat penting dalam menjaga akurasi laporan serta pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Selanjutnya, pembencahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan atas piutang tak tertagih sendiri, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah yang strategis serta terintegrasi, dimulai dari analisis kredit yang ketat sebelum pemberian kredit kepada pelanggan, pengembangan kebijakan penagihan yang konsisten, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pengelolaan piutang. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi staf juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas proses penagihan. Selanjutnya, implikasi praktik. Studi kasus pada perusahaan retail elektronik atau TETS Gadget adalah perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk elektronik seperti smartphone, laptop, dan aksesoris. Dalam beberapa tahun terakhir, TETS Gadget mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan, namun juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan piutang. Pada akhir tahun 2022, perusahaan mencatat total piutang sebesar 5 miliar rupiah. Setelah melakukan analisis, manajemen menemukan bahwa sekitar 25% dari total piutang tersebut berisiko menjadi piutang tak tertagih. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kondisi ekonomi, di mana penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi yang tinggi. Kedua, kebijakan kredit, di mana kebijakan kredit yang terlalu longgar yang memungkinkan pelanggan dengan riwayat kredit yang buruk untuk membeli produk secara kredit. Serta yang ketiga, proses penagihan, di mana proses penagihan yang tidak efisien akan menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran. Dengan itu, maka perusahaan perlu melakukan perhitungan untuk estimasi piutang tak tertagih. Caranya yaitu perusahaan mengalihkan antara total piutang dengan persentase yang tadi, yaitu 5 miliar rupiah dikalikan dengan 25% dan hasil yang didapatkan yaitu 1.250 miliar rupiah. Total sebesar 1.250 miliar rupiah tadi akan menjadi cadangan piutang dalam laporan keuangan perusahaan TETS Gadget untuk menutupi potensi kerugian dari piutang tak tertagih.
Dalam hal ini terdapat dua implikasi akuntansi yang terjadi. Yang pertama yaitu pada laporan keuangan. Pencadangan itu akan mengurangi laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi. Jika laba bersih sebelum pencadangannya senilai 2 miliar rupiah, maka laba bersih setelah pencadangan akan menjadi 750 juta. Total ini didapatkan dari 2 miliar rupiah dikurangkan dengan cadangan piutang sebesar 1 miliar 250 juta. Implikasi akuntansi yang kedua yaitu neraca. Di neraca, total aset lancar akan berkurang sebesar 1 miliar 250 juta rupiah, di mana hal ini akan menggambarkan lebih realistis mengenai posisi keuangan perusahaan. Total aset sebelum pencadangannya yaitu sebesar 8 miliar rupiah, sehingga setelah pencadangan total asetnya menjadi 6 miliar 750 juta rupiah. Total ini didapatkan dari 8 miliar rupiah dikurangkan dengan cadangan piutang yaitu 1 miliar 250 ribu rupiah. Setelah menyadari dampak dari piutang tak tertagih ini, manajemen Tax Gadget mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki situasi keuangan perusahaan ke depannya dengan cara yang pertama yaitu merevisi kebijakan kredit. Perusahaan memperketat kebijakan kredit dengan melakukan analisis kredit yang lebih mendalam terhadap pelanggan sebelum memberikan fasilitas kredit. Yang kedua, proses penagihan yang lebih efisien. Tax Gadget mengimplementasikan sistem manajemen piutang yang lebih baik, termasuk pengingat otomatis untuk pembayaran jatuh tempo dan pelatihan untuk tim penagihan. Dan yang terakhir, pendidikan pelanggan. Perusahaan juga meluncurkan program edukasi untuk pelanggan tentang pentingnya manajemen keuangan pribadi yang diharapkan kedepannya akan dapat mengurangi resiko piutang tak tertagih. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan piutang tak tertagih merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Strategi seperti analisis kredit yang ketat, negosiasi utang, pemanfaatan teknologi, serta pelatihan staf sangat efektif dalam mengurangi resiko piutang yang bermasalah. Penerapan langkah-langkah ini jika didukung dengan transparansi laporan keuangan dapat membantu perusahaan menghadapi krisis dan meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.